Menjadi salah satu penumpang pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin lalu, jenazah Hizkia Jori Saroinsong disemayamkan di rumah duka di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Setelah sebelumnya dilakukan proses serah terima dan diantar dari Rumah Sakit Polri sekitar pukul 1 Sabtu dini hari kemarin. Di tempat persemayaman, Hizkia Jori Saroinsong pekatnya duka tampak jelas dari keluarga. Apalagi ketika mereka bersalaman, berpelukan atau bertukar cerita dengan para pelayat yang memecah tangis keluarga dan sanak saudara. Saya 2 hari pertama, saya kan orangnya cukup tegar ya. Nangis terus saya. Lagi mandi aja saya berlinang air mata. Baca-baca tulisannya di blog-blognya luar biasa anaknya. Di awal-awal pasti ya, setelah mengetahui kan lost contact ya, keluarga juga mengharapkan ada itulah ya, ada harapan gitu ya. Ya sekarang sudah ada kepastian, jadi ya, mungkin lebih meringankan dari yang sebelum-sebelumnya yang saya lihat dari kedua orang tuanya. Ditemukan ya, kan PR-nya masih banyak nih yang belum ditemukan gitu. Jadi ya buat saya sudah kuasa Tuhan. Kita tidak pernah tahu sih sebenarnya kuasa Tuhan tuh untuk setiap orangnya seperti apa. Ada yang ditemukan mungkin, ada yang tidak ditemukan, atau yang seperti apa jalannya. Yang pasti semuanya minta jalan yang terbaik sih gitu. Meski berkelang duka atas kepergian putra bungsunya dengan cara tak disangka-sangka, ayah Jori, Johan Saroinsong, tetap bersyukur atas proses identifikasi anak kebanggaannya tersebut. Jika mengingat masih banyak korban lain yang belum teridentifikasi serta ditemukan dengan bagian tubuh terpisah, Johan menyebut kondisi jenazah Hizkia Jori 90% utuh. Saya sih bersyukur ya. Bersyukur karena kami juga kan di hotel itu juga udah harap-harap cemas ya sebagai keluarga. Anak saya, anak kebanggaan kami juga keluarga kan. Dia juga kan anak ini sangat berprestasi ya. Sebenarnya dia utuh, relatif utuh. Ya terima kasih. Itu ya mungkin ya 90% utuh. Tragedi jatuhnya pesawat Lion Air JT610 memupus harapan keluarga atas masa depan Hizkia Jori. Menjadi mahasiswa berprestasi di salah satu universitas kenamaan tanah air, Hizkia Jori seharusnya diwisuda pada bulan Februari 2019 mendatang. Tapi karena mengisi waktu magang, Hizkia Jori yang hampir setiap pekan pergi keluar kota harus menjadi salah satu korban pesawat naas tujuan Jakarta Pangkal Pinang tersebut. Dia sebentar lagi diwisuda ya. Jadi dia memang itu hampir setiap minggu, 2 minggu lah ya, selalu bepergian ke berbagai kota. Ya. Jadi dia sebenarnya kontribusinya buat negara ini sebenarnya luar, karena dia berpikir ini buat bangsa sebenarnya. Dia itu mahasiswa, sudah mau wisuda, kalau nggak salah bulan Februari. Nah ini mengisi waktunya dia magang di perusahaan, suatu perusahaan. Memang suka ditugaskan keluar kota ya. Jadi ini dalam rangka tugasnya ya dari perusahaan. Ya Jori kan orangnya menyenangkan ya, jadi nggak sangka aja gitu. Orangnya supel, jadi kalau menurut saya dia senang menyenangkan orang lain. Kepergian Hizkia Jori Saroinsong secara tiba-tiba tak hanya menyisakan kesedihan bagi keluarga, tapi juga menyibak segala kenangan indah bersama almarhum. Salah satunya adalah kenangan terakhir sang ayah saat menikmati makan bersama di salah satu restoran sebelum Hizkia Jori terbang menggunakan pesawat Lion Air JT610. Seakan mendapat firasat,
Johan Saroinsong yang mengaku tak pernah terlalu lama menatap muka putranya saat berbicara, saat itu justru terus memperhatikan wajah Hizkia Jory selama mereka makan dan berdiskusi. Saya sempat makan terakhir sama dia sebelum dia pergi. Dan biasanya saya kalau ngobrol kan jarang lihat muka. Saya selalu lihat mukanya terus-menerus waktu makan di restoran berdua. Ya, mungkin itu juga salah tanda-tandanya. Dan kakaknya katanya sudah pernah mimpi ada yang something wrong with him in October. Tapi ya kita juga kan nggak pernah tahu ya. Saya mau sih tetap dia dekat dengan kita ya. Physically ya, spiritually hidup ya. Karena berdiskusi dengan dia sangat enak. Orangnya humoris ya. Hari Senin di Menteng Pulo, Jakarta. Turut berduka cita buat para korban dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa pulih kembali dengan cepat kembali pulih. Saat keluarga Hizkia Jory telah mendapat kepastian dan akan melangsungkan prosesi pemakaman pada Senin besok, keluarga Maria Ulfa, penumpang Lion Air JT610 lainnya, masih menanti dengan harap-harap cemas. Memang kami juga belum secara intens beberapa hari, 2 hari kebelakang ini untuk datang langsung ke crisis center lagi. Jadi kami belum menanyakan lebih lanjut lagi seperti itu. Sudah itu sudah kita berikan di hari pertama malam itu ya ke Rumah Sakit Polri ya. Itu sudah, dan hari Selasa pun kemarin kami udah ada pengujian tes DNA itu. Sudah ada. Dalam beberapa hari ini bisa ditemukan ya seperti itu ya. Alhamdulillah kami terus berharap seperti itu. Mudah-mudahan dari para petugas evakuasi itu mudah-mudahan bisa memaksimalkan pencariannya seperti itu. Kami insya Allah keluarga ya selalu mendoakan yang terbaik ya untuk adik kami, untuk istri dari adik ipar kami, untuk anak-anak dari ibu kami ya. Kami mudah-mudahan bisa ikhlas untuk kebaikan Maria Ulfa. Maria Ulfa yang rutin bolak-balik Jakarta Pangkal Pinang meninggalkan suami serta 1 buah hati. Meski tak mendapat firasat khusus akan kepergian Maria Ulfa, tapi sang kakak mengaku adiknya itu mengirimkan foto liburan di Tanjung Pandan 2 pekan berselang sebelum kecelakaan terjadi. Selain itu, Maria Ulfa juga menyampaikan keinginannya untuk berlibur bersama keluarga dan menikmati berenang di laut. Tapi belum lagi keinginan itu terwujud, pesawat yang ditumpanginya jatuh menghempas laut Senin pagi lalu. Ya normal, biasa, tidak ada firasat apa-apa. Di hari Sabtu itu kita masih biasa rutin kegiatan berlibur dengan dengan anak-anaknya ya, keluarga kita berenang bersama memang setiap Sabtu itu. Minggu pun kita masih kumpul dengan keluarga di sini dengan ibu semua, seperti itu masih normal. Seminggu atau 2 minggu sebelum kejadian ini adik saya itu mengirimkan foto dia berenang di Tanjung Pandan. Dan itu menyampaikan ke kami, ke keluarga, mengajak kami untuk berlibur berenang bersama di laut seperti itu. Tak hanya para penumpang serta pilot dan awak kabin, salah seorang relawan Sahrul Anto yang merupakan penyelam dan ikut membantu proses pencarian serta evakuasi di perairan Tanjung Karawang juga meregang nyawa. Kepergian pria berusia 48 tahun ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta tim gabungan lainnya. Kerap membantu dan menjadi relawan termasuk saat bencana gempa dan tsunami terjadi di Palu dan Donggala beberapa waktu lalu, Sahrul Anto pergi meninggalkan nama harum sebagai pahlawan kemanusiaan. Untuk mau ngasih doa buat salah satu rekan penyelam relawan yang gugur saat lagi bertugas. Insya Allah matinya syahid. Ini yang namanya mati syahid, mati lagi nolongin orang. Insya Allah moga-moga surga jaminannya, amin ya Allah. Dan keluarganya semoga diberikan ketabahan. Amat sangat bapakmu, temanmu, anakmu, kakekmu, ommu ini, bapak ini adalah hero.
Penyelaman ke dasar lautan memang tak mudah. Berbagai resiko bisa saja terjadi yang berakibat fatal, bahkan bisa meninggal dunia seperti yang menimpa Syahrul Anto. Berbagai tantangan dari tekanan air hingga kencangnya arus bawah laut harus dihadapi. Seperti inilah yang dijelaskan AKP Sajak Ibrahim, salah satu penyelam yang ikut melakukan proses evakuasi pesawat Lion Air JT610. Kamu kadang-kadang menunggu, ini kan pertama, tetap ini kan operasi gabungan, artinya menunggu perintah dari Kabasarnas. Jadi kami juga menunggu, tetapi selain menunggu kami juga mencoba di titik-titik lain. Mungkin ada perimeternya waktu itu, ada berapa meter belum boleh dimasukin. Jadi tetap kami melakukan penyelaman di sekitar situ. Untung aja kami pakai tali untuk mematokannya supaya tidak terbawa arus. Tapi kami juga harus melihat keselamatan anggota juga. Menyebar karena kami menggunakan beberapa kapal dari Polair, baik dari Polair Mabes Polri maupun Polair Polda Metro Jaya. Kalau per titik biasanya berapa penyelam tuh yang ganti? Biasanya 7 penyelam, pokoknya ya? 22 kalau nggak 8. Jadi 22, kanan kiri 8 turun ya kiri kanan kiri 4. Meski salah satu relawan harus kehilangan nyawa, tapi proses pencarian dan evakuasi jenazah serta bagian pesawat Lion Air terus dilakukan. Hingga tadi malam sudah 104 jenazah yang ditemukan. Kita sudah bisa menemukan roda, baik roda belakang maupun roda depan, kemudian mesin, dua-duanya sudah kita bisa ini kan, hanya belum terangkat, ya, tetapi kita sudah lihat lewat ROV, kemudian bagian-bagian yang lain. Untuk jenazah, kantong jenazah, hari ini sudah terkumpul 104 kantong jenazah. Ya. Yang terakhir ini nanti kita akan segera kirim ke Rumah Sakit Polri. Kemudian untuk besok kegiatan kita akan fokuskan lagi di daerah yang tadi kita temukan bagian-bagian besar itu. Jadi kita akan konsentrasi di situ agar bisa mengangkat dan menemukan barang-barang yang lain. Hasil pengembangan terakhir ya, di jumlah body bag ya, yang telah tercover, hari pertama 24 kantong, hari kedua 24 kantong, hari ketiga 8 kantong, kemudian hari keempat 9 kantong, dan kemarin kita mendapat 2 tambahan 8 body bag, 2 masuk pada sore dan 6 masuk pada malam sekitar pukul 10. Kemudian info terakhir ya, alhamdulillah dari rekan-rekan kita ya, dari TNI, dari Marinir, dari Polri, Basarnas, para relawan sekalian telah mendapatkan tambahan lebih body bag. Ya ini emang agak susah sih pencariannya, kayak cari black box-nya aja susah, apalagi yang lain-lainnya kan. Ya semoga cepat ketemu korban-korban yang lainnya supaya bisa diidentifikasi, terus maksudnya bisa dimakamkan bersama keluarga masing-masing gitu. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Medina pamit undur diri.